Shalom guys, kembali berjumpa dalam channel kesayangan kita yaitu Yezia Channel. Terutama dalam episode kali ini yaitu dalam program Milenial Bertanya. Yang tentunya dalam program ini banyak membahas masalah-masalah, pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan remaja Kristen zaman now. Nah, pada episode kali ini ada yang spesial nih. Apa itu Kak Max? Kita kedatangan seorang tamu pembicara yang sungguh diberkati Tuhan, luar biasa dan penuh urapan, yaitu dari sebuah wadah persekutuan doa perkumpulan orang-orang berdoa, yaitu bersama dengan Kak Henderson. Nah, penasaran kan? Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dulu, lalu like dan share video ini jika video ini memberkati kalian. Oke? Kakak tunggu ya. 1, 2, 3. Let's go. Salam guys, ya kembali lagi di channel kesayangan kita, tentunya di Yezia Channel. Bersama dengan aku lagi nih, Kak Anderson. Biasa dengan program kesayangan kita di Milenial Bertanya. Jadi kali ini ada pertanyaan nih yang masuk ke kita, baik itu by direct message ataupun dari WA atau dari komen-komen yang sering teman-teman suka kasih gitu di channel ini. Jadi ada satu pertanyaan seperti ini. Kak, pelayanan kok masih suka bohong? Itu gimana ya Kak? Kita menyikapinya. Oke, pelayanan masih suka bohong. Jadi aku kasih ayatnya aja dulu ya untuk pedoman akan pertanyaan tadi sebelumnya. Itu di Amsal 8 ayat 13. Beginilah firman Tuhan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi kalau di sini dikatakan berarti sebagai kita orang yang takut akan Tuhan, seharusnya kita tidak berbohong. Nah, pertanyaan tadi, kita balik ke pertanyaannya. Kalau Kak, pelayanan masih suka bohong, itu gimana ya? Nah, ini sebenarnya sih sering banget nih kita temuin sampai di detik-detik hari ini, bahkan di zaman yang sudah semakin keren ini, udah semakin milenial semakin berada di puncak gitu loh. Bahkan anak-anak muda banyak yang udah luar biasa gitu di usia-usia muda. Tapi sampai detik sekarang pun gitu loh, banyak sekali masih ada pelayan Tuhan gitu loh. Hamba Tuhan itu masih suka berbohong. Nah, kembali lagi gini loh. Kita lihat dulu konteksnya gitu. Pelayan Tuhan itu dalam hal apa dulu? Pelayanan gereja kah? Karena kalau menurutku ya, pelayanan Tuhan itu berbicara semua aspek kita anak-anak Tuhan. Karena bagaimanapun tugas kita datang, Tuhan izinkan ada di dunia ini, dan kita nyembah Dia gitu loh. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya selain kita tadi datang ke teman kita sharing kebaikan firman Tuhan, tapi pada satu tujuan kita kan sebagai penyembah Tuhan gitu loh. Nah, di sini banyak sekali ya pertanyaan tadi, takut akan Tuhan itu kan nggak boleh bohong. Nah, pertanyaannya, kok kita banyak sekali temui pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan atau kakak-kakak rohani gitu loh, atau misalnya jemaat-jemaat, kok dia masih suka bohong ya? Sebenarnya itu berlaku untuk semua kita loh, semua kita anak-anak Tuhan, semua kita yang percaya Tuhan Yesus gitu loh. Semua kita yang benar-benar bersandar hidup yang takut akan Tuhan itu tidak boleh bohong. Kembali lagi bukan hanya pelayanan, tapi kalau memang pertanyaan saat ini untuk pelayanan, gimana sih kita menyikapinya? Kalau menurutku, kita menyikapinya dengan satu, memang ketika pada saat kondisi tersebut kita lihat, kita ada di situ dan kita tahu kondisinya, kita kenal dia, kita tahu orangnya, firman Tuhan katakan jelas tegur kalau memang salah. Tapi pada satu kesempatan lain, ketika kita tidak tahu pribadinya, kita tidak tahu karakternya, kita kan nggak mungkin asal-asal tiba-tiba ngomong dong. Nggak boleh ngomong bohong. Kan kita kembali lagi harus kenal orang. Jangan sampai nanti malah kita jadi dilihat aneh, terlihat aneh, malah terlihat jadi
apaan sih lo gitu loh. Jadi kembali lagi kan kita harus lihat karakternya, kita lihat tempat, kita lihat kondisinya gimana. Tapi pada satu pertanyaan tadi, bagaimana kita menyikapinya? Satu, memang kalau ketika kita kenal, kita tahu orang yang kita saat itu ada dan kita tahu kronologisnya, dan kita kembali lagi lihat case-nya lagi ya, kalau memang saat itu kita bisa tegur karena di sekeliling yang dia berbicara itu orang-orang yang kita kenal juga, dia kenal juga, yang tidak menjadi apa ya, menjadi hal yang jadi ribut yang berkepanjangan, kita bisa tegur. Tapi kalau baiknya pada saat kita udah berdua dengan dia, kita tarik ke belakang, kita kasih tahu hal yang baik, bahwa kok bohong sih, kan nggak boleh gitu loh. Apalagi kita kan pelayan Tuhan, karena biar bagaimanapun kita sebagai anak-anak Tuhan itu selalu disorot. Itu istilah katanya kita tuh seperti artis ya, artis di kalangan jemaat. Apalagi kalau kita yang benar-benar pelayan di gereja ya, mungkin yang di atas panggung, apalagi kan itu lebih tersorot ya. Jadi tahu, oh dia pelayanan ini, tapi kok bohong. Nah itu kan akan jadi batu sandungan sebagai kita anak Tuhan dong. Jadi ketika kita nanti mau sampaikan kebenaran firman Tuhan, dia orang akan lihat dulu, perasaan nih waktu itu dia yang bohong nih, ngomongnya begini, atau suka ngomong hal-hal yang gak baik, suka bersilat lidah. Nah itu kan jadi batu sandungan. Jadi ketika kamu menyampaikan kebenaran, tertahan dengan sikapmu gitu loh. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus sangat sekali menjaga hidup. Jadi jangan cuma sekedar kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik ya, hubungan pribadi kita juga dengan teman, keluarga, kerabat, di sosial itu harus juga kita jaga. Jangan sampai kita juga jadi seperti kelihatan orang liar, sembrono, atau nggak sopan, kok kayak nggak punya tata krama. Itu kan akan menjadi apa ya, akan menjadi nilai juga. Ini orang ketika nyampein firman kok kayaknya begini, bagus banget ya, tapi kok hidupnya begitu. Itu akan menjadi tidak seimbang ya teman-teman. Jadi kalau menurutku, kita nih sama-sama, aku juga pribadi belajar, tapi kalau untuk case yang ini kita nyikapinya, kita bisa dengan tegur dia langsung. Atau kita punya dua kasus lagi, misalnya kita hanya cuma bisa berdoa, kita mendoakan dia untuk biarkan dengan cara Tuhan atau Roh Kudus tegur dia melalui setiap kejadian, atau mungkin nanti Tuhan bisa pakai siapapun di luar sana untuk menegur dia. Mungkin tidak kamu, tapi setidaknya kamu punya andil, punya bagian untuk menegur dia gitu, dengan cara kamu berdoa, kamu mendoakan dia yang terbaik, bukan malah kita mengutuki. Kembali lagi, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Bahkan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan itu bisa sekali jatuh gitu loh. Tapi kita sebagai orang-orang gitu, orang-orang yang tahu Tuhan, tahu kebenaran firman Tuhan, kita harusnya berikan mereka support, kita kasih mereka tegur kalau mereka memang salah. Teman kita salah pelayanan, kasih tahu. Apalagi kalau kalian punya teman ya, teman yang benar-benar kalian deket banget gitu, kamu tuh sama dia udah kayak keluarga, dan dia hamba Tuhan, dia pelayan Tuhan, dia salah, kamu tegur. Itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena nanti hidup kita itu akan menjadi cerminan Kristus di sosial. Jadi makanya kan firman Tuhan bilang kan kalau kita itu adalah cerminan-cerminan Kristus. Surat cinta Tuhan yang terbuka, surat kasih Tuhan yang terbuka. Jadi kita nggak usah nih, kita nggak perlu misalnya kita pada satu kesempatan kita nggak bawa Alkitab, kita nggak usah dengan cara kita bawa Alkitab di depan teman kita kasih tahu kamu harus gini-gini. Enggak. Dengan kita hidup benar, dengan kita jaga kekudusan, kita jaga hidup, jaga berperilaku, jaga berucap, jaga semuanya, itu akan orang sendiri akan melihat, kok ada Kristus ya di dia ya, kok aku ngelihat dia itu beda ya, kok si A beda ya dengan si B ya, padahal sama-sama Kristen, tapi kok si A itu luar biasa ya, dia bisa mengasihi orang padahal dia udah dikhianati, dia udah dibohongi, dia udah diomongin dari belakang, tapi dia bisa mengasihi. Jadi kita tuh nggak udah harus perlu jelas-jelasin melalui di Alkitab ini tertulis kayak gini-gini bla 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 bla, nggak usah gitu loh. Dengan kita tahu, kita upgrade diri kita menjadi seperti Tuhan gitu, karena memang kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi di mana Tuhan itu nuntut kita untuk hidup kudus, karena Tuhan kudus, karena Tuhan itu roh. Yang menurutku roh nggak bisa diketemukan dengan daging. Dagingmu lebih kuat
nggak akan bisa nyentuh roh gitu loh. Jadi kamu hanya bisa sentuh atau merasakan Tuhan itu dalam roh. Oleh sebab itu roh kita harus kita latih terus. Hidup kita harus benar. Hidup kita harus selalu kita upgrade. Memang namanya kita dalam setiap hidup ini kita terus belajar setiap hari. Jadi nggak bisa satu hari ini orang ini terlihat anak Tuhan, besok bisa jatuh. Makanya kan itu setiap itu latihan rohani kita kan setiap hari, latihan roh kita tuh setiap hari. Sama dengan kita pelayan Tuhan, kita dituntut banget untuk jaga kekudusan karena kita itu sangat tersorot kamera di gereja, di manapun gitu, di teman kita, karena kita tahu dia pelayan Tuhan, tapi kok ngomong begini, kok dia pelayan Tuhan tapi kok suka bohong. Yang akan jadinya apa? Kan kita mempermalukan nama Tuhan. Jadi menurutku kita menyikapi dengan satu tadi, tegur kalau memang kita kenal, kita tahu karakternya. Tapi ada juga memang ketika orang punya karakter ditegur merasa malu. Lu gak menghargai gue lo ya, lu ngapain tegur gue di depan-depan gitu, kan gue malu. Yang ada kan salah juga jadinya. Jadi lebih baik kita kembali, kita tegur dia, tapi kita harus ketahui dulu karakternya. Maka tadi aku bilang ketika memang kalian kenal dengan orang itu, kalian bisa tegur langsung karena memang kalian tahu hidupnya, kalian tahu karakternya, bisa tegur langsung. Tapi kembali kalau kalian tidak kenal, tidak apa, ya kalian gak usah juga langsung, Kak gak boleh bohong, kamu bohong-bohong gini. Ya nanti akan jadi perdebatan, akan jadi ribut, dan akan jadi, ya Tuhan juga gak senang dengan hal itu. Ada kalanya kita memang dengan satu, kita ingatkan aja misalnya, ternyata dia punya teman yang kamu kenal, kamu kasih tahu dong, jangan kayak gitu, kita kan anak-anak Tuhan. Itu kalian bisa tetap tegur kok, memang secara tidak langsung, tapi itu menurutku juga bisa juga membantu. Dan selain itu ya pasti dengan doa, karena gini, kita juga harus saling mendoakan kita sesama teman-teman atau sesama pelayan Tuhan, supaya apa? Setiap hari Tuhan berikan kemampuan, Roh Kudus mampukan kita dalam menjaga hidup, dalam menjaga setiap sikap, perbuatan, ucapan, tindakan kita. Oleh sebab itu menurutku seperti itu. Jadi kembali lagi ya teman-teman, ini sih untuk pesannya bukan untuk pelayan Tuhan aja gitu, tapi untuk kita semua, dimana kita sebagai anak-anak Tuhan dalam takut akan Tuhan itu selain tadi membenci kejahatan, paling penting itu adalah terakhir itu jangan ada bohong gitu, jangan suka bohong, karena namanya berbohong itu nggak ada yang benar gitu. Menurutku nggak ada bohong baik, bohong benar gitu loh. Mungkin nanti kita bisa jelaskan atau bisa kita kaji lagi apa sih itu bohong gitu loh, bohong baik, bohong benar. Tapi menurutku bohong itu tetap bohong gitu loh, sekalipun untuk kebenaran gitu loh. Jadi kalau firman Tuhan aja bilang jangan ada tipu muslihat, ya kita buat apa gitu lakukan hal itu? Supaya apa? Supaya nanti ketika orang lihat hidup kita, orang tuh merasa diberkati. Karena banyak loh kejadian aku sering ketemuin atau sering ngalamin gitu, orang-orang tuh berubah, hidupnya berubah ketika dia melihat hidup orang, bukan ketika dia dibacain Alkitab atau dibacain ini. Ada case di mana gila, itu orang kok bisa begitu ya, dia saking amazed-nya gitu lihat orang tersebut sampai orang itu menjadi pedoman hidup dia. Nah itulah sebenarnya yang kita lakukan keseharian kita, jadikan Yesus pedoman kita, karena tuh Tuhan Yesus itu wah luar biasa keren gitu loh. Dia mengajarkan banyak hal di mana kita tentang kasih, bagaimana ketika kita dibenci kita harus mengasihi gitu loh. Ketika kita tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Tapi banyak zaman sekarang kan kalau ditampar pipi kanan, tonjok pakai pipi kanan, tonjok pakai tangan kanan lagi yang lebih keras gitu loh. Tapi di satu sisi ketika kita jaga hidup kita, itu sama aja kita mencerminkan Yesus gitu. Jadi cerita Tuhan yang hidup gitu, cerita Tuhan yang hidup dalam aktivitas sosial. Karena pelayan Tuhan itu bukan hanya sekedar di mimbar ya, menurutku pelayan Tuhan itu tidak harus di atas mimbar, di gereja atau dimanapun. Karena gini, kalian yang bekerja pun, karena kalian yang bersekolah pun, itu kamu tetap bisa melayani Tuhan gitu. Kamu bisa juga tetap disebut pelayan Tuhan. Karena apa? Dari hidupmu, dari cerita hidupmu, dari keseharianmu, dari hal-hal yang Tuhan tolong dalam hidupmu, dalam hal yang Tuhan tolong dalam pekerjaanmu, dalam sekolahmu, dalam aktivitasmu, dalam keluargamu, itu kalian bisa sharingkan. Dan kalian itu sudah melayani Tuhan gitu loh. Jadi tidak ada sangklek dibilang pelayan Tuhan itu di atas mimbar, enggak.
di tempat kerja kalian, kalian bisa melayani Tuhan, kalian bisa memberikan dampak, kalian bisa melakukan yang baik, kalian bisa melakukan perkataan yang benar, perkataan yang memberkati, itu sangat membantu gitu, sangat membantu mengenalkan Tuhan gitu, mengenalkan Tuhan dari hidupmu. Jadi oleh sebab itu teman-teman, ini untuk semua gitu, untuk semua kita, terlebih juga untukku, untuk semuanya yang ada di sini. Dalam kita hidup takut akan Tuhan, kita harus jaga sekali dengan perkataan kita. Lebih baik kita bilang A gitu, sekalipun kita dibenci ya, karena udah hal yang umum sekali. Ketika kita menyampaikan kebenaran, kita akan dibenci karena kita akan terlihat seperti orang suci, kudus. Tapi setidaknya kita punya sikap hati yang benar ketika kita sampaikan, oh ini A, gue harus bilang A, ini B, ini gue harus bilang B. Daripada kita bilang A terus besoknya tiba-tiba kalian berubah jadi B lagi, seketika ada orang yang tahu case itu dan kalian ini, akhirnya kan nama Tuhan yang juga dipermalukan, kalian juga tidak menjadi berkat, yang jadinya akan apa? Akan menjadi batu sandungan juga, baik dalam kalian melayani Tuhan nanti dalam keseharian. Jadi kesimpulannya untuk pertanyaan tadi, Kak, kok udah pelayanan masih suka bohong? Nah, dari sudut pandangku, menurutku, pertama tadi, kita tahu karakternya. Kalau kita kenal, kita tegur. Kalau memang kita tidak tahu karakternya, atau kita tahu karakternya meledak-meledak, kita bisa kasih tahu ke kerabat yang dekat sama dia, kasih tahu, atau misalnya tegur, kasih tahu dong, untuk ini kita kan pelayan Tuhan, jangan suka bohong atau apa, kan Tuhan gak suka. Itu kita bisa dengan cara itu. Atau cara yang kedua ya kita berdoa gitu. Karena ya dengan doa pun bisa menjamah alam spiritual dia, supaya dia berubah, supaya dia oh ya kalau gue salah, seharusnya aku nggak kayak gitu. Nah, kurang lebih aku bisa jelasin atau bisa sharingkan tentang hal itu untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa juga untuk terus support channel kesayangan kita ini, Yezia Channel, dengan kalian caranya subscribe channel ini, kalian tombol like jika suka, kalian bisa komen juga di bawah, kalian tanyain semua yang kalian mau tanyain seputar tentang anak muda, mau itu pacaran atau kalian mau kesaksian atau kalian butuh apapun gitu yang ingin kalian curahkan, kalian bisa sharing. Nanti kayak saya Max dan teman-teman akan baca kok setiap komen-komen kalian, dan akan kami review dan mungkin akan kami bahas, kita kupas sama-sama saat ini juga. Jangan lupa juga untuk share video ini, share ke teman, ke keluarga, ke kerabat, kemanapun, supaya apapun yang tersampaikan di channel ini, di video kali ini, itu bisa menjadi berkat untuk orang lain, dan orang lain juga merasakan berkat dan boleh diubahkan gitu. Kurang lebih itu dari aku. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya di channel kesayangan kita ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah support dan terus tonton channel ini. God bless.